Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Tetap kita bergairah, semangat, bersyukur, dan selalu bersandar dan mengandalkan Tuhan. Kita sudah belajar kemarin bahwa firman Tuhan membuat hidup kita menjadi berbeda ketika kita menjadikan bukan hanya pengetahuan firman Tuhan, tapi sampai jadi rema, menjelma menjadi darah dan daging, homogen antara firman Tuhan. Pikiran perasaan kita dikendalikan sungguh-sungguh. Maka disitulah akan terjadi perubahan-perubahan yang membuat sungguh hidup kita menjadi berbeda. Karena itu saya ingin mengajak kita hari ini belajar bahwa firman Tuhan merupakan kunci keberhasilan dan kekuatan hidup. Jadi kunci keberhasilan dan kekuatan hidup kita adalah firman Tuhan, bukan yang lain. Mari buka dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, sampai engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita melihat bahwa keberhasilan, sukses, keberuntungan hidup kita ini adalah sesuatu yang nggak perlu kita kejar. Tetapi sukses, keberuntungan, keberhasilan akan datang dengan sendirinya ketika kita mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup kita. Ini merupakan kunci keberhasilan, kunci untuk kita bisa memiliki sebuah kehidupan yang kuat. Dia tidak datang dengan sendirinya, tapi adalah melalui proses kita mempraktekkan firman Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu perhatikan baik-baik firman Tuhan yang sudah kita baca, bahwa sederhana sekali kalau kita ingin lihat keberhasilan dan keberuntungan menjadi bagian hidup kita. Tuhan berfirman kepada Yosua sesuai dengan ayat hafalan kita, jangan pernah lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan merenungkannya siang dan malam, dan bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Jadi ini merupakan kunci keberhasilan dan kekuatan kita sebagai orang percaya. Tuhan pasti akan menggenapi firman-Nya ketika kita belajar untuk memberikan waktu kita, ketika kita mengkhususkan diri kita dengan Tuhan lewat waktu-waktu yang kita beri, dengan kita membangun hidup kita, bukan hanya tahu, bukan hanya mendengar firman, tetapi kita mulai menghidupinya. Jadi betapa pentingnya bersaat teduh secara pribadi, secara konsisten, karena hal itu akan membawa berkat yang melimpah dari Tuhan, dan kita akan menikmati kekuatan yang datang dari Tuhan. Kita lihat Bapak Ibu, ini adalah sebuah konsep, sebuah prinsip yang Tuhan berikan kepada Yosua ketika dia akan menjadi seorang pemimpin besar menggantikan Musa. Ketika dia akan memimpin satu situasi masyarakat, orang-orang yang sebenarnya agak susah dan sulit dipimpin.
Ini adalah rahasia dan kunci keberhasilan kita. Sama dengan kehidupan kita hari ini. Dalam perusahaan, dalam membina keluarga, dalam pelayanan, dalam banyak hal. Saya mau katakan bukan perkara yang mudah seperti apa yang dihadapi oleh Yosua. Karena itu kalau saudara baca di pasal-pasal sebelumnya pun berulang kali Tuhan berkata kepada Yosua, jangan takut, jangan gentar, jangan kecut hatimu. Aku menyertai engkau. Kenapa? Karena Tuhan tahu persis. Mungkin Yosua ketika dapat tanggung jawab dan tugas untuk memimpin bangsa Israel, dia sudah tahu bagaimana. Karena di masa mudanya dia sudah mengikuti Musa. Dia seorang hamba yang setia, dan ini salah satu klasifikasi, salah satu kualitas yang dimiliki Yosua. Ketika dia akhirnya terpilih, tentu kalau kita lihat bahwa dia orang yang cocok di mata Tuhan untuk menggantikan Musa. Kenapa dia dipilih Tuhan? Karena dia dari muda mengikuti Musa dengan kesetiaan, ketaatan, kesungguhan. Dia orang yang selalu dekat dengan Musa. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Walaupun dia mengetahui banyak hal, punya pengalaman, tetapi ketika dia diperhadapkan untuk memimpin orang banyak, dia juga mengalami ketakutan dan kegentaran. Itu sebabnya Tuhan berkata, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan Tuhan memberikan rahasia dan prinsip kepemimpinan. Dan saya mau katakan, demikianlah prinsip yang sama kalau kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita, di dalam bisnis kita, perjalanan iman kita akan lihat kuncinya cuma sederhana, yaitu ketika kita mulai belajar untuk mempraktekkan yang namanya membaca, merenungkan, dan hasilnya kita akan lihat keberhasilan dan keberuntungan akan datang. Sekali lagi, sebenarnya sukses dan keberuntungan bukan sesuatu yang perlu kita kejar-kejar Bapak Ibu, tetapi dia akan datang dengan sendirinya ketika kita mempraktekkan prinsip hukum keberhasilan itu sendiri. Kita masih ingat Mazmur 1 ayat 1-3. Ketika kita bisa memilih dan memutuskan mengikut Tuhan, dan kita memilih memutuskan untuk menyukai Tuhan dan firman-Nya, maka Alkitab berkata kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Ulangan 28 ayat 1 sampai yang ke-14 dikatakan bahwa kunci berkat itu ketika Tuhan akan mengangkat kita masuk atau keluar, di desa, di kota, di ladang, dimanapun, apa yang kita sentuh menjadi sukses dan berhasil. Kuncinya cuma ayat 1-nya di Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka Dia akan mengangkat engkau tinggi-tinggi di atas segala bangsa di bumi, dan segala berkat ini akan datang menjadi milikmu. Karena itu, kunci keberhasilan dan kunci kekuatan hidup kita adalah kita mulai belajar untuk mempraktekkan, menghidupi firman Tuhan, sampai firman itu jadi iman, sampai firman itu kita dapatkan, sampai respon reaksi kita yang keluar bukan lagi daging, bukan pemikiran kita, tetapi adalah firman Tuhan. Saya berdoa, biarlah kunci prinsip keberhasilan dan kekuatan hidup ini kita akan mulai bangun dan praktekkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.